Gusti Yesus. Nanging wong-wong Yahudi padha ngrungu ature. Arep
Tuhan Yesus yang Bapa disalibkan dengan sebuah kembang gaya Jawa yang indah, emas kumambang atau emas yang mengapung. Sebenarnya itu kalau melambangkan tahapan hidup manusia adalah tahap ketika manusia masih mengapung dalam air ketuban, dianggap sebagai seperti logam mulia dengan air ketuban yang melindungi. Pada kesempatan Jumat Agung, sebelum orang biasanya memperingati wafat Kristus di tempat-tempat lain, terkadang ada yang namanya tabu atau semacam sandiwara kisah penyaliban itu untuk menggantikan jalan salib yang terakhir sampai penghentian yang ke-10. Salah satunya waktu bagian itu kami sudah pernah kerjasama dengan pemuda Kristen dari saudara-saudara Kristen yang 1000 dari orang Katolik mengadakan jalan salib hidup sejauh kurang lebih 3 km. Pada waktu itu sudah banyak yang dapat merasakan bagaimana mengikuti sengsara dan pemberitaan Tuhan seolah-olah mengikuti peristiwa 2000 tahun yang lalu pernah terjadi. Kalau di Eropa ada juga yang namanya teater atau semacam seni opera, semacam itu opera, tapi isinya cerita tentang penghakiman. Pada waktu itu yang diyakini Allah karena Allah mendapatkan berbagai tuduhan dari manusia. Jawab, ada anak muda yang mengalami putus cinta dan juga asmaranya kandas, maka Tuhanlah yang dituduh membuat kegagalan cinta itu, sehingga Tuhan juga harus bertanggung jawab. Ada banyak orang-orang yang bisnis dan mengalami kegagalan, lalu Tuhanlah yang juga harus bertanggung jawab. Maka pada waktu itu sang hakim ketua yang juga menjadi kepala ilmu manusia menjatuhkan sebuah hukuman, sebuah vonis bahwa kalau begitu Allah harus bertanggung jawab atas pemberitaan itu. Dia juga harus merasakan bagaimana dikucilkan, bagaimana dia menderita di dalam kemiskinan, bagaimana dia harus mengalami yang namanya penolakan, penyiksaan dan juga pengkhianatan. Lalu ketika ada pembela ditanya apakah Allah akan naik banding atas tuntutan itu, dan Allah mengatakan saya tidak akan naik banding, saya akan melaksanakan vonis hukuman itu dengan rela. Maka akhirnya Tuhan Allah berhukum, lahir di tengah-tengah manusia dan mengalami sama persis seperti tuntutan-tuntutan yang diminta oleh manusia. Bila dia lahirkan dalam rupa manusia, dalam situasi pengajaran, dalam penolakan, dalam penyiksaan, dalam pengkhianatan, dan itu semua untuk cintanya kepada kita manusia. Mungkin di antara kita juga pernah mengalami penderitaan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dan dia yang tergantung di sana itu juga pernah mengalami dari penderitaan yang paling kecil sampai yang paling besar, dibunuh karena sebuah pengkhianatan. Itu semua dibayar lunas karena cintanya kepada kita manusia. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perhatian kita pada Jumat Suci ini tidak layak kalau tidak fokus kepada karena Yesus yang begitu mencintai kita, yang dibunuh karena kebenaran, yang dibunuh karena kebaikan. Dan pada Jumat Agung ini, marilah kita mengingat sebuah pengorbanan yang terbesar yang pernah terjadi sepanjang sejarah. 600 tahun sebelum Yesus ada seorang nabi namanya Nabi Amos. Dia menamakan
merupakan hukuman untuk dunia itu simbolnya tali sipat. Tali sipat itu adalah semacam benang yang digunakan pada masa lampau untuk menggaris kayu supaya lurus, supaya datar. Tetapi ternyata itu adalah sebuah simbolik, sebuah nubuatan bagaimana bumi akan mengalami gempa bumi yang besar karena dosa-dosa manusia. Dan itu pernah terjadi 200 tahun sebelum Yesus di daerah Timur Tengah. Gempa yang besar-besaran yang meluluhlahkan gunung-gunung dan juga tanah-tanah menjadi rata. Dan pada saat itu bait Allah itu hilang, tertimbun oleh puing-puing reruntuhan, tidak tahu di mana. Tetapi pada masa perjanjian lama itu kalau orang berdosa dan kemudian menyembelih hewan kurban, ketika percikan darahnya itu tepat mengenai menyentuh bait Allah, maka dosa orang itu diampunkan. Dan pada tahun 1992 ada seorang arkeolog dunia yang terkenal namanya Robert. Dia melakukan sebuah penggalian yang dicurigai atau ditengarai di situ adalah di mana Yesus disalib, dan tepat di bawah perkiraan Yesus disalib itu di bawahnya diketemukan sebuah benda yang mirip sebuah mesbah atau bait Allah, dan diperkirakan waktu